Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan intan pariwara kelas 12 di bab pertama yaitu enzim dan peranannya dalam metabolisme bagian asesmen yang pertama. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, enzim berperan sebagai protein katalitik yang berarti enzim memiliki sifat. Jadi enzim itu kan merupakan protein katalitik. Nah artinya dia itu bisa mempercepat reaksi kimia tapi tidak ikut bereaksi. Hal ini karena enzim itu dapat menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 2, pernyataan yang tepat mengenai sifat enzim adalah, jadi enzim itu sifatnya ada banyak ya. Ini bisa kalian catat atau sebenarnya kalian buka aja di bagian depan materinya tuh ada. Yang pertama, dia dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Jadi sangat bergantung pada suhu dan pH. Lalu bekerja secara spesifik yang artinya hanya dapat bekerja pada substrat tertentu saja. Yang ketiga, bekerja secara bolak-balik yang artinya enzim itu bisa mengkatalis atau penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun mengkatalis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Jadi bisa bolak-balik. Dan nomor 4, diperlukan dalam jumlah sedikit. Nomor 5, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basah. Yang keenam, dia berupa koloid dan yang terakhir dapat digunakan berulang kali. Nah, jadi sifatnya di sini adalah yang A. Nomor 3, perhatikan gambar skema berikut. Menurut Lock and Key teori, substrat yang dapat berikatan dengan enzim tersebut adalah, jadi Lock and Key teori itu menjelaskan bahwa enzim itu diumpamakan sebagai embok karena memiliki bagian yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut dengan sisi aktif. Nah, substrat yang diumpamakan sebagai kunci itu dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Oleh sebab itu substrat yang dapat berikatan dengan enzim pada soal nomor 3 ini adalah yang opsi C. Jadi lekukan pada enzimnya itu sesuai dengan bentuk si substratnya. Nomor 4, perhatikan beberapa zat berikut. Zat yang berfungsi mempercepat reaksi enzim ditunjukkan oleh angka. Jadi zat-zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi enzim itu disebut dengan aktivator. Nah, contoh dari aktivator enzim itu garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer 2 sampai dengan 5% dan juga ion logam seperti kalsium, magnesium, mangan, nikel dan juga klor. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, seorang peserta didik melakukan percobaan mengenai kerja enzim katalase menggunakan ekstrak hati dan juga larutan hidrogen peroksida yang dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi. Ada tabung A, B dan juga C. Pada tabung reaksi A ditambahkan aquades, sedangkan tabung reaksi B ditambahkan cuka, tabung reaksi C ditambahkan dengan air kapur. Berdasarkan percobaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Pernyataan yang tepat mengenai hasil percobaan tersebut adalah, nah bisa kita lihat di situ kalau yang A itu kan ditambah dengan aquades, maka di situ sebagai kontrol ya normal. Sedangkan yang B itu ditambah dengan larutan asam. Nah, larutan apa namanya? Cuka ya. Kalau cuka berarti pH-nya di situ dibuat asam. Sedangkan tabung C itu ditambahkan air kapur yang artinya pH-nya berubah menjadi basah. Nah, enzim yang bagus itu bekerja pada pH normal. Jadi air atau aquades itu pH-nya normal. Makanya kerjanya bagus ditandai dengan adanya terbentuknya gelembung dan juga nyala api. Sedangkan saat ditambahkan sesuatu yang asam seperti cuka dan juga basah seperti air kapur, gelembung dan juga nyala apinya, kalau gelembungnya ada tapi sedikit sedangkan nyala apinya tidak ada sama sekali. Berarti di sini enzimnya tidak dapat bekerja dengan maksimal ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Kerja enzim katalase dipengaruhi oleh pH larutan. Nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ciri-ciri inhibitor kompetitif ditunjukkan oleh angka. Jadi inhibitor itu kan ada 2 nih, ada yang kompetitif dan juga ada non kompetitif. Nah, untuk inhibitor kompetitif di sini di soal apa sih ini kan kompetitif ya. Kalau inhibitor kompetitif itu berarti inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Jadi inhibitornya atau penghambatnya itu nempel di sisi aktifnya enzim. Karena si inhibitornya nempel di sisi aktif enzim, maka substrat itu nggak bisa masuk karena nggak ada kesempatan didahului sama si inhibitornya.
Biasanya inhibitor jenis ini itu bisa dihilangkan dengan cara penambahan konsentrasi substrat. Kemudian sedangkan yang si non kompetitif nggak perlu kita bahas detail ya, dia intinya nempelnya di sisi alosterik atau sisi tidak aktif enzim. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, yaitu strukturnya mirip dengan substrat, berikatan dengan sisi aktif, dan juga dapat dihilangkan dengan penambahan substrat. Nomor 7, Ag plus dapat berikatan pada sisi alosterik enzim sehingga menghambat kerja enzim. Pernyataan yang tepat mengenai penjelasan tersebut adalah, jadi untuk nomor 7 di sini Ag itu kan berikatan pada sisi alosterik. Maka enzim maksudnya Ag plus ini disebut dengan inhibitor non kompetitif. Ingat ya yang penjelasan sebelumnya, kalau inhibitor kompetitif itu inhibitor yang melekat pada sisi tidak aktif enzim. Oke. Nah, inhibitor ini itu memiliki struktur yang beda dengan substrat enzim. Keberadaan inhibitor non kompetitif itu bisa mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini itu bisa dihilangkan meskipun dengan tidak bisa dihilangkan ya maksudnya. Jadi inhibitor non kompetitif itu tidak bisa dihilangkan meskipun dengan menambahkan substrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8, seorang ilmuwan menguji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas dua jenis enzim. Pengujian dilakukan menggunakan konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat yang sama. Hasil pengujian ditunjukkan pada grafik berikut. Kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil pengujian tersebut adalah, jadi bisa kita lihat ya kecepatan reaksi antara enzim X dan juga enzim Y. Enzim X itu bagusnya optimumnya bekerja pada suhu 20 derajat. Sedangkan enzim Y itu optimumnya bagusnya dia bekerja di suhu 60 derajat. Nah, kita lihat pH-nya. Kalau si enzim X itu bagusnya dia bekerja di pH yang maksimumnya 5 ya dia. Optimumnya 5. Dan Y itu optimumnya 6. Keduanya sih sama-sama kondisi kondisi asam ya, kerja yang bagus. Jadi di sini jawabannya yang B. Pada kondisi suhu saat enzim X bekerja, enzim Z-nya, Y-nya tidak bisa bekerja. Nomor 9, grafik A menunjukkan kecepatan reaksi enzim terhadap suhu. Sedangkan grafik B menunjukkan kecepatan reaksi enzim terhadap pH. Berdasarkan kedua grafik tersebut, analisis yang benar mengenai enzim pepsin pada lambung manusia ditunjukkan oleh angka. Oke, enzim pepsin, ingat ya, enzim pepsin itu enzim yang bekerja pada pH basah ya. Maksudnya si pepsin itu bekerja pada pH asam. Kenapa si pepsin itu bekerja pada pH asam? Karena pepsin itu kan di lambung, ada asam lambung. Jadi dia optimumnya memang di pH yang asam. Nah, kalau kita lihat nih suhu yang bagus, tempat untuk optimumnya kerjanya si pepsin itu suhu sekitar 35 sampai dengan 40 derajat. Jadi otomatis di sini yang paling benar yang nomor 1 ya. A itu yang 1. Lalu untuk yang B yang hubungannya dengan pH, berhubung si pepsin itu kerjanya di lambung, maka karena kerja di lambung dia optimumnya pada pH asam. Nah, yang pH asam di sini ada di nomor 3. Jadi yang paling tepat untuk si pepsin itu adalah 1 dan 3. Maka jawabannya A. Nomor 10, pernyataan yang tepat mengenai grafik tersebut adalah, jadi untuk gambar nomor 10 ini grafik yang menunjukkan bahwa energi aktivasi dengan enzim lebih sedikit dibandingkan dengan energi aktivasi tanpa enzim. Jadi enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Dengan menurunkan energi aktivasi, maka enzim itu dapat mempercepat adanya reaksi kimia. Oleh karena itu biasanya enzim itu disebut dengan protein katalitik karena bisa mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.